Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Jadi semakin hari sudah semakin dekat saja pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang yang akan dimainkan pada tanggal 15 November nanti. Akan ada dua sisi sebenarnya setelah pertandingan tanggal 15 nanti, yaitu antara kecewa atau bahagia. Kecewa ya kalau Timnas Indonesia kalah lagi, dan itu bisa semakin mempersempit peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Kemudian kita tentu pasti akan bahagia kalau Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan kalau mampu mengalahkan Timnas Jepang. Oleh sebab itu, demi misi menghadapi dan mengalahkan Jepang dan kemudian Arab Saudi 5 hari setelahnya, pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong akan memanggil sekitar 27-29 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Daftar pemain yang bakal dipanggil itu masih akan diumumkan dalam waktu dekat. Yang jelas teman-teman, meskipun daftar nama-nama pemain itu belum diumumkan atau belum keluar, tapi informasi pasti yang saya sampaikan ke kalian ini adalah bahwa para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 10 November tahun 2024 untuk kemudian melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia itu bakal lebih dulu meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November. Baru 5 hari kemudian, yaitu tanggal 19-nya, Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Komposisi pemain tentu akan berbeda dengan yang terakhir kali Shin Tae-yong turunkan atau mainkan, yaitu ketika melawan Cina. Karena tim yang akan kita hadapi di bulan November ini itu bukan tim sekelas Cina. Shin Tae-yong tahu itu. Dan kalau berkaca pada perkataannya beberapa hari yang lalu, bahwa dia sudah memegang taktik kunci untuk menghadapi Jepang, maka jelas formasinya akan sedikit berbeda. Tapi yang jelas, nama-nama pemain yang bakal dipanggil sebagian besar menurut saya masih sama seperti pada laga-laga sebelumnya. Kemungkinan yang paling jelas di bawah Mister Gawang, Shin Tae-yong masih dan menurut saya harus mengandalkan Martin Paes. Kemudian di lini belakang, pemain-pemain yang akan dipanggil, ya yang pasti, itu sudah pasti, yaitu Jay Itzes. Kemudian ada Rizky Ridho, pemain lokal kita yang paling bersinar. Kemudian ada Max Hilgers, ada Calvin Verdong, ada Sandy Walsh, Shane Patinama, Eliano Reinders, Arhan Pratama, dan Justin Hubner. Khusus untuk lini pertahanan atau lini belakang, Asnawi Mangku Alam dipastikan tidak bakal dipanggil alias tidak akan dibawa karena kapten Timnas Indonesia saat menghadapi Cina tersebut mengalami cedera parah bahkan saat memperkuat timnya yaitu Port FC di lanjutan kasta teratas Liga Thailand. Meski berhasil mencetak gol teman-teman, akan tetapi mantan pemain PSM Makassar ini harus menepi lama lantaran mengalami cedera hamstring. Dan saya kira walaupun dia tidak mendapatkan cedera, dia mungkin tidak akan dimainkan terutama sebagai starter saat Indonesia menjamu Jepang. Mengingat ya kita tahu semua performanya yang kurang meyakinkan saat Timnas Indonesia melawan Cina. Ya, tetap dia akan dipanggil menurut saya, tapi saya pikir perannya sebagai wingback kanan akan diisi oleh Sandy Walsh. Jadi kalau misalnya dia tidak cedera, dia mungkin masih tetap akan dipanggil oleh Shin Tae-yong, tetapi tidak akan dijadikan pemain atau starting line up begitu, tidak akan diturunkan sejak menit pertama. Tetapi mungkin Shin Tae-yong akan lebih memilih Sandy Walsh di wingback kanan. Sandy Walsh sendiri menurut saya performanya cukup meyakinkan, cukup bagus dan stabil terutama saat diturunkan di 3 laga sebelumnya sebelum menghadapi Cina. Pemain ini mampu membantu Timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi, kemudian Australia dan Bahrain. Saya sendiri masih cukup optimis bahwa meskipun sama-sama dipanggil misalnya, Sandy Walsh akan lebih layak untuk mengisi pos wingback kanan. Ini hanya persoalan stabilitas pemain dan permainan. Menurut saya, Sandy Walsh itu lebih stabil atau lebih konsisten performanya dibandingkan Asnawi.
Meskipun memang harus diakui Asnawi ini cukup bagus juga ketika tampil misalnya bersama Port FC. Dia langsung mencetak gol di klubnya beberapa hari setelah tampil kurang mengesankan bersama timnas Indonesia. Tapi memang harus disayangkan ketika bermain bersama timnas Indonesia, dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, kesalahan-kesalahan sendiri. Misalnya terlalu maksa untuk membawa bola ke depan sendirian begitu. Kemudian untuk Justin Hubner, pemain andalan kita di lini belakang ini dipastikan akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia karena sudah sembuh dari cederanya. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, Justin Hubner ini sempat menepi atau tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina karena cedera pergelangan kaki. Kini setelah mengaku bahwa dia sudah sembuh total dari cedera yang membekapnya, dia bertekad untuk kembali bergabung ke timnas Indonesia dan membantu timnas Indonesia menghadapi bahkan mengalahkan Jepang dan Arab Saudi. Kemudian teman-teman, untuk lini tengah, Shin Tae-yong saya yakin masih tetap akan memanggil pemain-pemain yang sama. Misalnya Tom Hye, kemudian Ivar Yener, Nathan, Ricky Kambuaya. Untuk Ivar Yener, gelandang yang selama ini menjadi tandem utama dari Tom Hye di lini tengah timnas Indonesia ini juga dipastikan absen saat menghadapi Jepang. Tidak dimainkannya Ivar Yener di laga melawan Jepang ini bukan karena cedera, akan tetapi karena pemain FC Utrecht U21 ini terkena akumulasi kartu kuning. Menurut catatan FIFA, Ivar Yener itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kartu kuning pertama dia peroleh saat menghadapi Vietnam pada putaran kedua, dan berikutnya dia peroleh saat timnas Indonesia bertemu Cina di putaran ketiga. Imbas dari 2 kartu kuning ini, Ivar Yener harus absen 1 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan baru bisa tampil ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Selain mereka berempat, saya masih yakin bahwa Shin Tae-yong masih akan memanggil juga gitu ya pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini menurut saya semacam menjadi kartu kunci juga gitu ya bagi Shin Tae-yong. Misalnya saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Ketika melawan Bahrain, beberapa saat setelah dimasukkan di babak kedua, dia langsung melakukan penetrasi dari sisi kanan, yang kemudian berujung gol kedua yang sangat indah dari timnas Indonesia yang dicetak oleh Rafael Struijk. Menurut saya, yang penting dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri seperti misalnya terlalu egois untuk mencetak gol sendiri. Saya kira Marcelino Ferdinand ini kemudian bisa memberikan kontribusi positif pada performa timnas. Untuk pemain-pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri, memang kedua pemain ini tidak cukup istimewa sih, kita harus akui itu. Tapi terkadang di beberapa kesempatan, 2 pemain ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap permainan timnas kita. Yang jelas teman-teman, masukan saya untuk Shin Tae-yong, untuk kedua pemain ini, Witan dan Egy, ya, terutama Witan itu harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Dan menurut saya Witan ini lebih cocok kalau dimasukkan sebagai super sub saja. Dimainkan di babak kedua ketika tim itu sudah unggul atau ketika timnas kita harus mencari cara untuk membongkar pertahanan lawan yang sangat rapat. Kemudian yang terakhir, untuk lini depan, saya yakin Shin Tae-yong juga masih bakalan memanggil pemain-pemain yang sama. Seperti misalnya Rafael Struijk, kemudian Ragnar Oratmangun, dan satu lagi mungkin Hoki Caraka atau Malik Rizaldi. Akan tetapi untuk Malik Rizaldi, winger timnas Indonesia yang berhasil debut saat melawan Bahrain itu, kemungkinan bakal dicoret saat timnas Indonesia menghadapi Jepang karena dia terkena cedera. Dilansir dari laman resmi Persebaya, disebutkan bahwa pemain 27 tahun ini menderita cedera kaki kiri saat menghadapi PSM di Liga 1. Artinya dengan kondisi ini, Malik Rizaldi teman-teman itu berpotensi besar bakal absen dari panggilan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menjamu Jepang di pertengahan bulan November.
Selain nama-nama yang saya sebutkan barusan teman-teman, kita juga harus menunggu nama-nama kejutan lain yang bakal dipanggil oleh Shin Taeyong. Meskipun nanti mungkin ada nama-nama debutan, saya pikir Shin Taeyong harus menentukan line up terbaik yang sudah bermain baik di laga sebelumnya. Laga sebelumnya yang saya maksud adalah di 3 laga sebelum kalah melawan Cina. Meskipun Shin Taeyong mengatakan bahwa dia sudah mengantongi, dia sudah tahu cara untuk menghadapi timnas Jepang, tetapi pemilihan pemain di starting line up itu sangat krusial. Jadi memang harus dipilih dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, menggunakan komposisi pemain yang bisa bermain secara stabil, mementingkan kerjasama tim daripada lari-lari tidak jelas. Saya pikir sebagai seorang pelatih kelas dunia, Shin Taeyong sudah tahu apa yang harus dilakukan saat nanti melawan Jepang dan Arab Saudi. Poin pentingnya adalah timnas Indonesia harus bisa memperoleh poin di 2 pertandingan nanti. Oke teman-teman sekalian, saya pikir itu yang bisa saya bahas, itu yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.